Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pertama-tama saya mengucapkan ahlan wa sahlan, welcome ya, Wilujeng Sumping. Selamat datang kepada para santri baru Pondok Pesantren Al-Wafa Setu Bekasi, baik yang kelas 7 maupun kelas 10, terutama santri dan santriwati yang baru. Mudah-mudahan ananda sekalian merasa nyaman, merasa betah untuk menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Dan sejak sekarang kuatkan kembali tekad, kemudian luruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ingin melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla yang sangat penting, yaitu menuntut ilmu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ternyata anak-anakku sekalian, menuntut ilmu di dalam Islam bukan sekedar kewajiban tetapi juga kebutuhan. Ya. Apa pertimbangan bahwa menuntut ilmu itu sebagai kebutuhan? Banyak sekali ya. Dengan ilmu seseorang akan mudah untuk masuk ke surga Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berbagai macam kebaikan. Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan. Al-khair itu kebaikan yang universal, kebaikan dunia dan akhirat, maka akan diberikan kefahaman di dalam agama. Untuk itulah anak-anakku sekalian, sekali lagi perkuat azam, tekad, kemudian luruskan niat, kemudian tumbuhkan semangat, ya, bahwa menuntut ilmu ini tentu saja akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Namun itulah jalan yang harus kita tempuh untuk memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membawakan sebuah kata-kata mutiara yang berbunyi, barang siapa yang belum merasakan susahnya menuntut ilmu, barang sejenak ia pasti akan merasakan rendahnya kebodohan seumur hidupnya. Ya, wal'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita tidak termasuk orang-orang yang merasakan susahnya, merasakan rendahnya ya dalam hidup dan kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, karena malas menuntut ilmu. Dan kita berharap bahwa anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat, anak-anak yang mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bangga dengan Islam, merasa bangga dengan ilmu, dan optimis ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan mengangkat derajat sebagian orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi selamat datang, ahlan wa sahlan, selamat menuntut ilmu.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kesempatan kepada kita, ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Pada saat ini kita sedang menghadapi ujian dan cobaan karena pandemi COVID-19. Namun itu semuanya adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah segera menghentikan ini semua dan segera kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka untuk belajar di lingkungan pesantren. Namun kendati pun demikian, ya, seandainya belum bisa bertatap muka, belum bisa berkumpul, insya Allah masih banyak solusi yang lain. Kita bisa belajar dengan secara online, ya. Insya Allah itu semuanya juga adalah merupakan sarana dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita manfaatkan. Untuk itulah sekali lagi bersemangatlah. Kemudian kuatkan kembali tekad, luruskan niat sambil tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ananda semuanya menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah yang menjadi aset bagi orang tua sampai di akhirat kelak. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita berjumpa walaupun kita tidak bisa bertatap muka langsung, tapi alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada di atas sunnah, juga nikmat sehat dan nikmat mempunyai waktu luang. Anak-anakku sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita semua. Dalam kesempatan masa orientasi sekolah ini, ya, MOS atau MPLS, walaupun kita berjauhan, semoga Allah menjaga hati-hati kita semua, hati-hati yang di dalamnya tertanam keimanan, dan tak lupa salawat serta salam kita panjatkan kehadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, uswah kita semua, qudwah kita semua, yang karena ajaran dan hidayah dari beliau sallallahu alaihi wasallam kita semua insyaallah semoga menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah mengikuti jalan sunnah Rasulullah SAW. Dalam kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sedikit, ya, sejarah Al-Wafa. Al-Wafa adalah merupakan lembaga dakwah yang didirikan di tahun 1994, ya,
Jadi sudah cukup berusia lembaga kita ini. Kemudian untuk Ma'had Al-Wafa sendiri, khususnya SMP IT Al-Wafa, ya, berdiri di tahun 2003, dan di tahun 2020 ini sudah meluluskan angkatan yang ke-15. Sementara untuk SMA Al-Wafa atau SMA Tahfidz Al-Wafa, insya Allah di tahun ini akan meluluskan kelas 12 untuk angkatan yang pertama. Dan Ma'had Al-Wafa sendiri ya berhimpun di dalam satu asosiasi yang bernama Puldapi. Puldapi adalah perkumpulan lembaga dakwah dan pendidikan Islam Indonesia, ya, Puldapi. Kemudian Al-Wafa sendiri merupakan lembaga dakwah, ya, di samping lembaga pendidikan juga menyelenggarakan satu kegiatan yang berorientasi kepada dakwah, ya. Di antaranya adalah yang pertama mengirimkan para khutbah atau khatib ke masjid-masjid atau ustadz-ustadz mengajar di majelis-majelis taklim, ya, apakah itu di perkantoran atau di masjid-masjid di seluruh Jabodetabek. Kemudian yang kedua di antara kegiatannya adalah Al-Wafa sendiri mempunyai kelompok bimbingan ibadah haji reguler, ya, kelompok bimbingan ibadah haji reguler, dan sudah banyak juga alumninya. Dan yang ketiga, Yayasan Al-Wafa juga berkiprah dalam dunia pendidikan. Nah, alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada Ananda semua. Tahun ini Ananda sekalian insya Allah akan melangsungkan masa pendidikannya, ya, satu fase yang sangat penting dalam kehidupan Ananda sekalian, ya, bergabung di SMP IT Al-Wafa atau bergabung untuk yang kelas 10 di SMA Tahfidz Al-Wafa. Ananda sekalian, hal yang harus kalian syukuri adalah bahwasanya orang tua kalian ya menghantarkan kalian untuk belajar di pondok pesantren. Dan pondok pesantren itu bukan lembaga pendidikan kelas 2, ya, akan tetapi pondok pesantren adalah, ya, lembaga pendidikan yang bisa diandalkan. Ya, apalagi kalau kita memperhatikan, ya, banyak sekali pesan-pesan Rasulullah SAW terkait seseorang yang ingin belajar tentang agama. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menempuh ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan mempermudah jalannya ke surga. Jadi bersyukurlah Anda sekalian bahwasanya kalian, ya, oleh orang tua kita semua, ya, dititipkan ke pondok Al-Wafa ini, ke Ma'had Al-Wafa ini, tujuannya adalah untuk mencari ilmu. Dan tahapan mencari ilmu adalah jalan kemudahan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, walaupun, ya, Ananda sekalian mungkin nanti akan, ya, mengalami ujian, cobaan, kemudian hal-hal yang tidak kalian sukai, di antaranya berpisah dengan orang tua kalian. Ya, lebih baik menangis hari ini daripada nanti orang tua kalian dan kalian sendiri menangis di hari kemudian karena kebodohan kita akan ilmu agama. Oleh karenanya, langkah orang tua kalian memasukkan kalian untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Wafa ini adalah salah satu jalan
meningkatkan derajat ananda sekalian untuk meraih jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju surga itu dipenuhi hal-hal yang dibenci, dan jalan-jalan menuju neraka itu terkadang dipenuhi oleh hal-hal yang disukai, ya. Sebagai sabda Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Ya. Sesungguhnya jalan-jalan menuju ke surga itu terkadang dipenuhi oleh hal-hal yang tidak disukai, dan jalan menuju ke neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disukai. Ya, oleh karenanya bekal kalian selama di ma'had ini salah satunya adalah kalian harus bersabar. Ya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man sara 'ala darbi wasal. Barang siapa yang berjalan di atas rel, pasti mereka akan sampai. Dan langkah awal Ananda masuk ke pondok Al-Wafa tujuannya adalah untuk meraih surga, dan kalau kita istiqamah, kita berjalan di atas rel, insya Allah kita akan sampai. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi penyemangat kalian untuk terus meraih ilmu agama di Ma'had Al-Wafa ini. Ma'had Al-Wafa ini merupakan lembaga pencetak kader, ya, lembaga pencetak kader umat yang berakidah dan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang berakhlak mulia. Nah, dari visi itu kita bisa bagi 3 hal. Yang pertama, lembaga pencetak kader. Apa kader itu? Ya. Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam keberlangsungan dakwah Islam. Ya, jadi kalian insya Allah diharapkan akan menjadi anak-anak yang melanjutkan perjuangan Islam ini, ya, melanjutkan dakwah Islam ini. Itu merupakan visi dari lembaga Ma'had Al-Wafa, ya. Dan ini selaras dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya, surat Fussilat ayat 33. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, kemudian mengerjakan amal saleh dan berkata sungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dan mereka yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka merupakan orang-orang yang menyebarkan hidayatul irsyad, ya, hidayah kepada orang. Dan ini merupakan salah satu wasiat Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau SAW bersabda, "Fawallahi law ayyahdiyaka rajulun wahidun khairul laka min humrin na'am." Demi Allah, wahai Ali, kata Rasulullah SAW, seandainya engkau memberikan hidayah kepada satu orang, ya, mengajak orang kepada kebaikan, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki 1 ekor unta merah. Ya, unta merah adalah simbol dari kemewahan, ya, kendaraan di masa lalu. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah, kata Rasulullah SAW, hum ma al-ana ana wa ashabi. Keadaan di mana saat ini seperti aku dan bersama para sahabatku, kata Rasulullah SAW.
Ya. Kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Dan kaitannya dengan akhlakul karimah, ya, kalian semua ya, diharapkan mempunyai akhlak yang baik kepada kedua orang tua kalian, mempunyai akhlak yang baik kepada guru, mempunyai akhlak yang baik kepada kerabat, ya, dan juga teman-teman kalian. Ananda sekalian, visi lembaga Al-Wafa ini tentunya secara mendalam nanti akan kalian pelajari, akan kalian amalkan, akan kalian terapkan, dan akan kalian ajarkan kepada orang lain, ya, ketika kalian sudah mempunyai ilmunya dan sudah mengamalkannya. Dan itulah yang diharapkan oleh lembaga ini, ya, visi ini bisa diterapkan oleh kalian semua dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, Anda sekalian, di samping visi lembaga ini juga mempunyai misi. Ya, misi yang pertama adalah melakukan pemurnian dan pembiasaan syariat Islam dalam keseharian. Jadi dalam keseharian di pondok pesantren ini nanti Anda akan diajarkan bagaimana cara berislam yang sebenarnya, ya, yang murni, yang asli, ya, yang orisinil, yang al-asalah dalam bahasa Arab. Kemudian juga melakukan pembiasaan syariat Islam, ya, dalam keseharian. Dimulai dari hal-hal yang kecil, ya. Dimulai dari ibadah-ibadah anggota badan, ya, termasuk juga ibadah-ibadah hati. Ya, kalian diajarkan syariat Islam, ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Ya, kemudian juga belajar tentang amalan-amalan hati, ya. Di antaranya tadi sabar, tawakal, ya, ikhlas, ya. Kemudian juga ridha, ya, dan lain sebagainya. Dan itu diharapkan menjadi pembiasaan yang akan kalian bawa ketika kalian berada di rumah, ketika pulang ke rumah, ketika bergaul dengan masyarakat. Dan itu merupakan bukti dari ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat itu adalah, ya, ilmu yang bukan hanya menjadi wawasan saja, menjadi tambahan ilmu saja, tapi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mendatangkan amal bagi kalian. Dan Rasulullah SAW bersabda melalui hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, amalan-amalan yang rutin, ya, walaupun itu sedikit. Beliau bersabda, ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang rutin dikerjakan itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu sedikit. Ya, oleh karenanya salah satu misi dari lembaga ini adalah, ya, dalam keseharian nanti di pondok kalian bisa terbiasa dengan nilai-nilai Islam yang agung dan juga bisa mengamalkan dalam kesehariannya. Anak-anak sekalian, kemudian misi Ma'had Al-Wafa yang kedua adalah membangun rasa cinta kepada nilai-nilai Islami. Ya. Jadi nilai-nilai Islami, kalian harus yakin bahwasanya nilai-nilai Islam itu adalah yang paling agung, yang paling tinggi. Ya. Inna dina indallahi Islam. Sungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Dan ini harus tertanam dalam dada-dada kalian. Dan banyak sekali godaan, ya, yang menggelincirkan anak-anak sekarang, ya, tidak bangga dengan keislamannya, ya, bangga dengan nilai-nilai dari luar Islam, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancam perilaku ini, ya, wa may yabtaghi
ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasyirin. Ya, barang siapa yang mengambil nilai-nilai ya, di luar al-Islam, maka Allah tidak menerima amal tersebut, dan orang-orang yang seperti ini nanti di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Oleh karenanya, Ananda sekalian, kalian harus bangga dengan identitas keislaman kalian. Harus bangga jadi anak pondok. Ya. Harus mempunyai rasa percaya diri ya, untuk menampilkan nilai-nilai keislaman. Ya. Tidak minder. Ya. Juga tidak merasa kecil hati. Ya, tapi berbangga diri, besar hati dengan nilai-nilai keislaman yang akan kalian bawa di tengah-tengah masyarakat. Baik, Ananda sekalian, misi dari Lembaga Al-Wafa yang ketiga adalah menumbuhkan tanggung jawab dalam rangka berkhidmat kepada agama dan negara. Ya, jadi kalian semua diharapkan nanti menjadi anak-anak yang bisa berkhidmat untuk agama dan negara. Ya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah mengatakan bahwasanya ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada perlindungan ketika itu. Salah satu golongan yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu adalah syabun nasha'a fi ibadati rabbih. Ya, para pemuda ya, yang tumbuh dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di ma'had nanti ya, ketika menjalani keseharian, insyaallah kita semua, kalian semua, Ananda sekalian akan menjalankan ibadah dalam keseharian itu, sehingga insyaallah akan mendapatkan jaminan yang akan Allah berikan kepada pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkhidmat untuk bangsa. Ya, tentunya bangsa Indonesia yang besar ini ya diharapkan akan muncul pemuda-pemuda yang jujur, pemuda-pemuda yang amanah, pemuda-pemuda yang punya sifat baik ya, berakhlak mulia untuk mengisi pos-pos penting ya di dalam keberlangsungan bangsa dan negara ini. Dan itu bukan tidak mungkin diisi oleh anak-anak yang selesai atau lahir dari pondok. Ya, kalian bisa saja jadi PNS, kalian bisa saja jadi tentara, kalian bisa saja jadi polisi. Ya, polisi yang amanah, tentara yang amanah, yang jujur, ya, dan berkhidmat untuk bangsa dan negara. Anda sekalian, setelah kita mendengar penjelasan tadi tentang visi, misi, ya, lembaga ini juga memiliki tujuan. Ya. Yang pertama tujuannya adalah terwujudnya generasi unggul pecinta Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkara ulul albab. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Semuanya hanya orang yang berakallah yang menerima pelajaran. Dalam surat Az-Zumar ayat 9. Dan diharapkan Ananda semua menjadi generasi yang mencintai Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian juga tujuan yang kedua adalah Ananda sekalian diharapkan bisa mengemban amanah dakwah untuk berkiprah di tengah masyarakat. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, dalam surat Luqman, ya, ketika Luqman menasihati kepada anaknya, ya bunayya aqimis salata, wahai anakku dirikanlah salat, wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah hal-hal yang baik,
wanha 'anil munkar, dan cegahlah kemunkaran. Wasbir 'ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah atas segala ujian, sungguhnya hal tersebut merupakan perkara yang sangat mulia. Jadi Luqman memberikan nasihat kepada anaknya untuk melakukan dakwah, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Dan inilah salah satu tujuan penting, ya, dari lembaga Al-Wafa ini. Ya, diharapkan Ananda nanti bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat, ya, menyampaikan kebenaran, mencegah kemungkaran, ya, menjadi pionir-pionir dalam kebenaran, dan menjadi anak-anak yang bisa memberikan contoh, ya, ketika terjun di tengah-tengah masyarakat dan menjadi teladan di generasinya masing-masing. Kemudian tujuan dari lembaga Al-Wafa ini yang ketiga adalah menyiapkan warga negara yang berkarakter, ya, cakap, terampil untuk kemaslahatan nusa dan bangsa. Ya, jadi diharapkan Ananda sekalian nanti mempunyai berbagai kemampuan, ya, di samping menguasai ulum syar'i, ilmu-ilmu agama, juga mempunyai keterampilan-keterampilan yang lain, ya, multitasking, dan itu semua untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Oleh karenanya, apapun cita-cita kalian, ya, dimanapun nanti kalian berkiprah, dimanapun nanti kalian menjalankan kehidupan kalian, berkarir, ya, itu semua merupakan tempat terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama apa? Selama kalian membawa nilai-nilai yang luhur dari Islam yang telah kalian pelajari di Ma'had Al-Wafa. Oleh karenanya, ya, seseorang yang tetap dalam kebenarannya walaupun dia dalam kesendirian, maka kalian tetap dalam kategori al-jamaah. Sebagaimana wasiat dari seorang sahabat yang mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Yang disebut jamaah adalah jika mengikuti kebenaran walaupun kalian seorang diri. Jadi dimanapun kalian berkiprah nanti, ya, nilai-nilai yang telah kalian pelajari di pondok pesantren harus menjadi panduan dalam beramal dan melangkah ketika kalian menjalankan kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala alam. Begitulah yang bisa disampaikan dalam masa orientasi sekolah ini atau MPLS ini. Semoga apa yang menjadi visi, misi, tujuan dari Ma'had Al-Wafa, baik untuk jenjang SMPIT maupun jenjang SMA Tahfidz, ya, bisa kalian pahami, ya, dan bisa kita jalankan semua niat baik tersebut sambil kita berusaha juga memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya insyaallah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين